bahwa itu adalah tanda-tanda. Oh, ada jamnya juga. Ada. Sebab Mas kalau siang, kalau malam setahu saya malamnya tuh jam segini ada jam-jamnya gitu. Iya. Memang kalau mimpi yang paling katanya tajam sekali maknanya memang itu pesan, itu antara jam 1 sampai jam 3. Malam. Malam. 1-3 malam awal ya. Dini hari. Tapi buat orang-orang yang memang batinnya itu tajam sekali dan mereka rajin tirakat gitu Mas ya, nggak ada batasan waktu karena semua jernih sebagai kaca. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan. Bagaimana sih Mbak cara menafsirkan mimpi itu sendiri? Apakah ada perhitungannya nih Menggun? Sebenarnya itu memang butuh proses belajar yang nggak sebentar ya Mas ya. Jadi kalau untuk perhitungan, untuk perhitungan mimpi itu sendiri, pertama kita harus dengar dulu jalan ceritanya, gitu. Dan dia dalam keadaan apa, jam berapa, gitu. Dan hari apa, gitu. Kita juga harus tahu situasi secara psikologis dia mengalami apa, gitu Mas. Si pemimpi ini ya? Iya. Jadi prosesnya itu ya. Mau tanya boleh Mas? Boleh. Nih, kalau misalnya ini Mbak, mimpi hamil, tapi dalam sama siapa nih? sama suamiku lah Mas. Tapi nanti dulu bukan, maksudnya gini, saya bermimpi, di dalam mimpi itu saya bermimpi lagi saya hamil. Jadi di dalam mimpi saya di dalam mimpi saya bermimpi lagi hamil, terus kemudian tapi di dalam mimpi yang berikutnya saya hamil juga gitu. Jadi 2 kali mimpi. Bangunnya ternyata hamil. Iya. Mirip. Ini ceritanya mirip dengan film Inception Mas, mimpi di dalam mimpi di dalam mimpi lagi. Betul, saya pernah ngalami hal seperti itu. Film kamu Conjuring itu juga horor. Nah, itu gimana Mbak? Iya. Ini jadi kursinya kan dia. Ini bonekanya. Makna mimpi Allah bisa artinya gini, ada banyak hal yang selama ini berhari-hari atau mungkin sudah cukup ruang waktu yang banyak Allah memikirkan pengen punya anak lagi gitu ya. Dan karena terus-menerus di bawah sadarnya terekam. Jadi ketika keinginan itu sudah terekam dan terus-menerus juga ingin mimpi hamil, ternyata di dalam mimpi hamil. Jadi itu sebenarnya pesannya Allah disuruh bersabar karena hadiah itu akan terwujud nggak lama gitu. Itu dalam bentuk iya. Dan keinginan itu memang jadi beban. Itu udah itu jadi beban. Kehamilan, soal itu udah maksudnya mimpi hamil udah pasti maksudnya soal hamil atau lain adaptasi kayak di copy paste gitu. Copy paste ke kepikiran Allah. Oh, bukan ada sesuatu apa bakal dapat apa atau bakal dapat anak sama aja. Bukan, maksudnya suamu kok gak enak. Ini aku dengerin Indah ngomong enak. Ngomong online. Ayo. Aku denger suaranya Vega tuh cantiknya angus gara-gara suaranya. enak kok. Enggak bisa aja kan maksudnya ada mendapat hadiah, rezeki. Ada yang makna lain gitu ya. Hamil itu ada yang menerjemahkan itu menyimpan satu beban. Ada yang bilang masalah tapi ada juga beban karena keinginan kita yang besar. Keinginan Allah kan pengen punya anak gitu, karena terus menerus masih negatif. Jadi ada satu hal yang terakumulasi di bawah sadar. Nah, hiburannya kadang-kadang kita dalam mimpi itu kayak dapat solusi, disuruh bersabar bahwa akan diberikan hadiah itu. Makanya dalam mimpi ada mimpi. Gitu. Jadi kebawa beban itu terus di peredaran darahnya mengalir dengan istirahat terus akhirnya terkopi dan itu terlihat di situ ya. Iya, betul. Bebannya ditanya terus sih. Ya. Udah diisi. Ya. Udah isi. Akhirnya jadi kamu jawab udah gitu. Nanti doa diaminin. Oh iya, udah. Jadi kalau anak saya ya beliin mobil ini ya, padahal kita perkiraan enggak. Iya. Amin, gitu aja. Oh, oke. Amin. Doakan ayah dapat job, alhamdulillah. Dapat job terus bisa membeli. Jadi jangan dibatalin. Ya beliin ini, pala lu keluar asap uang dari mana? Jadi kalau kamu hamil, dah. Amin. Gitu aja. Oke, baik. Sekarang clue yang ketiga. Pemirsa, sudah bisa menebakkan benda apa yang ada di dalam kotak komik malam ini? Ola akan memberikan clue yang ketiga. Silahkan Ola. Clue
ada ekornya. Ayo. Pegang. Ada ekornya. Ekornya. Enggak pakai gitu. Saya ada. Ujungnya tadi lincip. Lancip mas, ujungnya licin. Gak pakai ujung bilangnya. Licin, lancip, sama ada ekornya. Kok ujungnya sih yang ngayal apa sih? Ayo, ya paham ya. Nanti akan dengan dia ya. Oke, pemirsa. Selanjutnya kita akan membahas mimpi dari segi psikologisnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibuka banget. Tanpa sadar kita punya suatu hal yang kita takutkan banget menghantui kita, terus abis itu trauma banget, kita mencoba nggak mau inget, tapi sama alam bawah sadar bilang nggak bisa, ini ada masalah kok nggak mau diselesaikan sih.